lemah layat, riuh, suara motor dan angkot bersaut-sautan. Tidak ada yang mau mengalah. Dari kursi penumpang angkot biru laut, dua lelaki parubaya menatap jalan. Ekspresi wajah mereka khawatir. "Jancuk," saut salah seorang dari mereka. "Iso telat iki, bisa terlambat ini." Mentians, laki-laki yang satunya menoleh. Ia mengkerutkan dahi, menatap kawannya. "Mbok pikir kuan tok sing gopoh. Kamu kira cuma kamu seorang yang khawatir? Halah, wis melayu wae, nggak nutut iki nek nuruti ngene iki. Lari saja yuk, nggak sempat ini kalau kita nungguin ini." Mereka sepakat. Lantas mereka melompat dari dalam angkot, mulai berlari menuju jalan stasiun. Berjibaku dengan orang lalu lalang, mereka abaikan keringat di dahi, menembus lautan orang yang sibuk dengan urusan mereka masing-masing. Satu yang mereka harus tuju, kereta yang akan membawa mereka pergi. "Goblok kon Gus, mene nek kate ono urusan, ojo tambah ngejak main gaplek." "Bodoh kamu Gus, kalau besok ada urusan seharusnya kamu nggak ngajak aku main gaplek." Agus, lelaki gondrong dengan kumis tipis, itu tertawa sembari menghela napas panjang. Ia merasa geli atas apa yang terjadi. "Halah nyocot, sing penting kan menang, oleh duit akeh. Bacot, yang penting kemarin menang kan, dapat duit banyak," ucap Agus gemas. Ia cita kepala Ruslan, kawan yang akan menemaninya. Sebelumnya Agus dan Ruslan setuju, daripada nganggur lebih baik mereka ikut kawan. Meski hanya sebagai kuli bangunan, tapi setidaknya dari sana mungkin hidup mereka akan berubah. Tidak lagi harus mendengar kiri kanan tetangga yang mengecap mereka sebagai pengangguran yang gak punya masa depan. Kereta melaju jauh meninggalkan kota kelahiran Agus. Di sini kehidupan baru Agus dan Ruslan akan dimulai. Agus yang pertama turun diikuti Ruslan. Mereka melihat sekeliling. Harusnya kawan mereka akan menjemput di stasiun ini. Namun ia hanya melihat orang lalu lalang, tidak ada tanda kawan mereka. "Asu arek iki Gus, dibelani adoh-adoh nggak disusul-susul. Anjing anak ini dibelain jauh-jauh nggak dijemput." Agus mengangguk setuju. Lantas ia duduk mengeluarkan sebatang rokok yang ia simpan di kantong celana. "Sial," gumamnya. Hidupnya sulit, sebatang rokok yang bengkok pun terpaksa ia hisap. Kini jadi kuli terdengar masuk akal baginya. Seenggaknya ia bisa makan nasi lagi. Ruslan hanya melihat orang-orang, lebih tepatnya melihat perempuan-perempuan cantik yang lalu lalang. Tidak ada rokok untuknya. Jadi daripada melamun, Ruslan tahu bagaimana memaksimalkan kemampuannya untuk menikmati pemandangan. Tak beberapa lama terdengar suara teriakan familiar ia datang. "Ayo!" Agus dan Ruslan mengikuti. "Numpak opo iki?" ucap Ruslan. "Numpak bis lah, iki jek adoh ambek nggoni. Naik bus lah, ini tempatnya masih jauh soalnya." Agus tidak banyak komentar. Ia sudah diberitahu kerjaannya mereka tidak jauh dari kuli untuk membangun bendungan. Di sepanjang perjalanan Agus hanya melihat jalanan. Mereka menaiki bus antar kota, menjelaskan setidaknya kemana mereka akan pergi. Konco, kawan yang mereka kenal dari warung kopi, memang tidak banyak memberitahu soal pekerjaan ini, kecuali mereka butuh tenaga tambahan. Bahkan Konco tidak memberitahu bahwa nanti Agus dan Ruslan tidak akan tinggal di mes tempat para kuli resmi tinggal. Agus dan Ruslan hanya tahu bahwa ada rumah yang siap menampung mereka selama mereka bekerja di tempat ini. "Gratis lah," kata Konco.
Wis kere mosok cek dijaluki duit, wis santai ae. Gratis lah, masa kalian udah susah masih dimintai duit untuk tinggal, santai saja. Ruslan hanya menatap Agus. Bila ada yang gak beres dari satu pekerjaan adalah sesuatu yang berbau gratis. Agus nyengir, buang air saja bayar, ini tinggal di rumah orang masa gratis. Kalau nggak rumah setan, ya rumah orang nggak waras. Tapi di lain hal, Konco meyakinkan Agus bahwa rumah itu gratis karena sudah dibayar setahun penuh dan pekerja sebelumnya sudah pamit pulang. Pamit pulang kenapa mas? Tanya Agus. Nggak eruh, kata Konco. Istrine ngelahirno, jarini. Istrinya melahirkan, katanya. Konco mengangkat bahu. Tanpa sadar, bus memasuki daerah yang semakin malam, semakin sepi, sunyi. Agus masih tidak yakin. Sing liyane, yang lainnya mulih pisan pulang juga. Nggak kerasan, tutur Konco, dan kemudian ia berdiri. Wis totok, sudah sampai. Ruslan dan Agus mengangkat tasnya mengikuti Konco yang sudah melangkah turun. Pertama kali melihat desa itu, Agus hanya melihat sebuah desa biasa saja. Tak ada yang aneh kecuali Konco. Konco menunjuk sesuatu, sebuah jalan lurus. Setelah memasuki desa, Konco mengatakannya. Oma sing bakal mbok nggoni lurus ayo, wis ora usah menggak-menggok, gampang kok, ancer yo. Rumah yang nanti akan kalian tinggali lurus aja ya. Gak perlu belok-belok, mudah kok posisinya, saut Konco. Sebelum menyalakan sebatang rokok, melipir pergi ke sudut desa lain. Agus dan Ruslan hanya saling menatap bingung sebelum bersama mereka pergi. Agus menelusuri jalan setapak. Gelap tentu saja, Ruslan mengikuti di belakang. Tidak ada bedanya sama jalanan di desa Agus. Hanya saja mungkin karena tempat asing, suasananya itu membuat mereka merinding. Konco asu, umpat Ruslan. Agus setuju. Saat mereka sampai di ujung jalan, Agus dan Ruslan tidak lagi melihat ada jalan setapak, kecuali rumput setinggi mata kaki di depannya. Ada kebun pohon jati yang menjulang tinggi. Agus dan Ruslan melihat di sana sini. Tidak ada jalan. Lelah bila harus kembali, Agus menembus masuk ke kebun jati seorang diri. Tak beberapa lama Ruslan mengikuti. Di bawah pohon jati, Agus menahan diri. Sejak kecil ia memang bisa dengan tempat seperti ini. Namun Ruslan berhati-hati. Pekerjaan yang sempat membuatnya bersemangat tiba-tiba seperti mati rasa. Perasaannya tidak enak, tapi selama ada Agus, Ruslan merasa semua akan baik-baik saja. Baik-baik saja sebelum Ruslan melihat tempat tinggal mereka, sebuah rumah yang ada di balik kebun jati. Rumah kayu berdiri sendiri dengan petromax yang sudah menyala. Pintunya terbuka. Agus mendekatinya. Gus, rumah setan pasti Gus, ucap Ruslan. Iya, rumah siapa lagi yang kayak gini kalau nggak rumah setan, Agus menimpali. Tapi ia tetap mendekati. Di pintu rumah tercium aroma makanan. Ruslan semakin yakin sampai dari dalam muncul si pemilik rumah. Wis tekan ya, monggo, sudah datang ya, silahkan. Mata Agus bertemu dengan mata seorang wanita, usianya mungkin lebih tua dari Agus. Sosoknya ramah, ia mengangguk saat Agus berdiri di depan pintu. Ia melewati Agus. Ruslan melangkah masuk, mengamati makanan yang tersaji di meja. Namun Agus mengatakannya secara tiba-tiba. Saya cium lemah layat di makanan itu. Si wanita menoleh menatap Agus. Ia tersenyum, mengangguk sebelum pergi. Agus baru tahu ada rumah lebih besar tidak jauh dari tempat ia berdiri. Agus menutup pintu. Nggak usah dimakan, Rus, biarin aja, ucap Agus.
Ia memandangi rumah besar di seberang dari jendela. Ruslan mendekati. Prosoko nggak ono rumah iku loh Gus mau. Perasaanku tadi nggak ada rumah itu loh di situ. Rumahnya demit, kata Agus tertawa membuat Ruslan kesal. Goblok, saut Ruslan. Aku ero awakmu ngelmu, tapi ojo ceplos-ceplos ngono. Awakmu nantang iku jenenge. Aku tahu kamu dulu suka ngilmu, tapi jangan begitu ngomongnya, itu kayak kamu nantangin dia, saut Ruslan khawatir. Iya Rus, paham aku cuma mau lihat reaksinya. Itu makanannya gimana? Biarin aja, besok juga udah dimakan ulat. Agus menutup tirai jendela. Berarti temenan gak beres rumah iki. Berarti rumah ini beneran gak beres ya. Agus duduk sembari melihat makanan di depannya. Ia melihat Ruslan yang masih penasaran. Guk, rumahnya sing gak beres, tapi lemah iki sing gak beres. Bukan rumahnya gak beres, tapi tanah tempat rumah ini berdiri yang tidak beres. Lemah, tanah, saut Ruslan. Rumah iki ngadeg kok ndukure lemah tapal. Rumah ini berdiri di atas tanah tumbal. Agus berdiri, ia berkeliling rumah sebenarnya daripada rumah. Tempat ini lebih terlihat seperti gubuk kayu reot. Hanya ada 2 kamar dan 1 dapur. Selebihnya ruang tamu dan pekarangan. Namun ada rumah yang lain yang lebih besar persis di depannya. Rumah itu bukan rumah demit seperti yang Agus katakan. Namun rumah itu adalah rumah manusia. Agus pun mengatakannya pada Ruslan agar ia tidak bertanya lagi. Perempuan tadi itu Gundi Colo. Ruslan kaget bukan main saat mendengarnya. Masa sih ada perempuan seperti itu? Ya, Agus mengangguk kelihatan. Dari aroma dan cara dia berjalan kelihatan sekali dia Gundi Colo. Ruslan geleng kepala. Serem juga ini tempat. Pergi nggak kita ini, saut Ruslan. Nggak usah, yang penting hati-hati aja sama tuh perempuan, batin Agus. Matanya melihat sudut dapur. Lihat apa? Pocongan matamu, kata Ruslan. Agus hanya heleng-heleng kepala. Ada apa? Agus menatap Ruslan. Masih 7 sih Rus. Kayaknya nanti malam keluar semua. Agus pun menutup pintu dapur. Biarinlah, Agus melipir ke kamar diikuti Ruslan. Asu, umpatnya berkali-kali. Malam itu masih awal dari segalanya. Manakala Agus sudah terlelap dalam tidurnya. Ruslan mengintip dari jendela kamarnya. Di sana, jauh di tempat rumah tempat perempuan itu tinggal. Ia tengah berdiri tepat di jendelanya, tengah menatap tempat Ruslan. Asu woi kon Gus, gara-gara lambemu aku gak bisa turu. Anjing kamu Gus, gara-gara mulutmu semalam aku gak bisa tidur, saut Ruslan mengejar Agus yang sudah menyampirkan tasnya bersiap menemui Koco yang sudah menunggu di luar rumah. Beberapa kali Agus melirik ke Ruslan, senyumnya mengembang. Si ngongkon awakmu gak turu iku sopo? Yang nyuruh kamu gak tidur itu siapa? Saut Agus cengengesan. Sampai di depan, Agus membuka kain yang ia gunakan untuk menutupi makanan. Ketika kain dibuka, Ruslan melompat melihat makanan semalam dipenuhi belatung yang memakan saripati. Bau busuk langsung menusuk hidung Agus dan Ruslan. Bosok, ucap Agus. Ayo, wes kawanan, ya sudah kesiangan kita. Agus dan Ruslan melangkah keluar tepat di depan rumah. Tiba-tiba mereka berhadapan dengan perempuan itu. Ia menunduk mengucap monggo. Agus ikut menunduk kemudian melewatinya. Ruslan yang dari tadi memperhatikan melihat gelagat mata perempuan itu yang mengikuti sosok Agus yang terus berjalan cepat.
Di sudut bibirnya perempuan itu tersenyum, namun Agus tidak tahu akan hal itu. "Hei Gus, wong iku mau guyu loh, delok awakmu, gak wedi ta? Tresno paling ngambil aku," saut Agus tertawa-tawa. "Gak wedi disenangi ambek ngono iku, gak takut kamu disukai yang seperti itu?" "Gak, iku ngono jek menungso kok." Lama mereka berjalan di bawah kebun pohon jati, sampailah mereka di jalan setapak, menuruni jalan utama sebelum melihat Koco dan semua teman-temannya Agus dan Ruslan bertegur sapa. Sebelum memulai pekerjaannya, Ruslan masih kepikiran ucapan Agus malam. Semuanya berputar dalam kepalanya, mulai dari tanah layat, pocong, sampai gundik colok. Semua itu tidak asing baginya, kecuali masih ada perempuan seperti itu di zaman seperti ini. Sejujurnya ia takut sekali, namun Agus aneh. Hari mulai petang, Agus dan Ruslan kembali, makanya ia mau melewati jalan ke pohon jati. Kebetulan mereka berpapasan dengan seorang lelaki tua pencari rumput. Lelaki itu melihat Agus dan Ruslan bergantian. "Kalian yang tinggal di rumah Lastri?" "Iya," kata Agus. "Kalian sudah tahu ada apa di sana?" ucap lelaki tua itu lagi. Ia kali ini hanya melihat Agus. "Iya Bapak, saya tahu," saya Agus. "Ya wis," katanya, "jangan sembrono ya Le." Si lelaki tua pergi melewati Agus. Dari jauh siluet hitam perempuan itu terlihat di ujung jalan. Ruslan yang pertama melihatnya, manakala saat Agus melihatnya perempuan itu berjalan pergi. Agus dan Ruslan hanya berpandangan lalu melanjutkan perjalanannya ke rumah. "Aneh gak sih?" kata Ruslan. "Wong iku koyo golek molo." Agus hanya mendengar Ruslan bicara. Saat sampai di tanah terbuka, Agus melirik sebuah rumah besar itu. Meski sama-sama terbuat dari kayu, namun kesan ngeri saat melihatnya tidak dapat dikesampingkan. Hal yang sama seakan setiap hari rumah itu menunjukkan tajinya kepada Agus. Agus membuka pintu. Ia tidak lagi melihat makanan di meja. Semua sudah dibersihkan. "Aku adus dilek yo. Aku mandi dulu ya," kata Agus. Ia menuju dapur. Di belakangnya ada pintu lagi. Di sana ada sumur tua. Ruslan memilih merokok di teras rokok yang ia rampas dari Koco. Manakala ketika Ruslan menikmati kepulauan asap rokok di teras rumah, Ruslan melihat sesuatu yang mengintip dari bilik kebun pohon jati. Ruslan mendelik. Ia tidak salah lagi, yang mengintip itu pocong. "Jancuk," usap Ruslan, melipir masuk ke rumah menuju tempat Agus mandi. Kebetulan Agus baru selesai. Ia melihat Ruslan rokok di mulutnya mengepul tanpa ia sentuh. "Pocongan ya," kata Agus sembari mengeringkan rambutnya. "Itu di kamar mandi ada 2. Ruslan mengikuti Agus. "Pindah ae loh Gus, gak srek aku nang kene, pindah aja yuk, gak tenang aku." Saat itulah Agus mengintip rumah besar itu dari jendela. Matanya seperti tengah mengawasi. "Gini Rus," kata Agus serius. Ia tidak pernah seserius ini. Tanah tepal biasanya dipakai oleh orang kaya atau enggak orang berpengaruh. Sekarang pikir, kira-kira ada apa ya di rumah itu? Ya mungkin dulunya tanah ini tanah tepal, tapi belum dibersihkan. Ya kali, dikira aku nggak tahu. Ngebersihan tanah kayak gini sih nggak sembarangan dan jarang orang mau. Bahkan orang ngilmu kayak kamu nggak bakal mau bersihin kan, kata Ruslan. Ia masih melihat Agus yang masih mengawasi. "Tahu aku maksud ngurus," kata Agus. Sekarang ia duduk. Gunanya perempuan itu apa coba? Udah di tanah tumbal, dijaga sama gundik colok lagi. Aku penasaran, yang punya siapa ya? Aku jadi pengen tahu. Agus mengedipkan mata melihat Ruslan.
Saat itu Ruslan menyadarinya. "Cok," kata Ruslan yang baru sadar arah pembicaraan Agus. "Koen kate nyolong apa sih nggo jero omah iku ya? Kamu mau mencuri sesuatu ya? Yang ada di dalam rumah itu kan gila kau. Itu perempuan gak sembarangan ya, cari mati kau." Ruslan tak sanggup bicara lagi. "Bukan aku, kita. Matamu Gus, awakmu dhewe wae. Pantes ket pertama wis disuguhi barang gak bener ambek sing duwe omah." "Halah," Agus tertawa. "Gak lah, aku yang gak gendeng, aku juga gak segila itu. Aku itu cuma penasaran aja, kerjaan itu perempuan jagain apa atau enggak, ngapain dia, kalau pocongan yang di belakang kamu kan cuma bisa ngeliatin kita, gak bakalan ngapa-ngapain. Nah masalahnya tuh perempuan juga ngawasi kita, pasti ada sesuatu," sahut Agus. Ruslan diam. "Gus, boleh tanya?" Ruslan mencoba untuk tenang. Agus mengangguk. "Kata orang, tanah tumbal kalau dijaga pocong, tanahnya ditanami kain kafan dari orang yang meninggal. Itu betul." Agus mengangguk. "Dan kain kafan yang meninggal pun gak sembarangan, harus Jumat Kliwon, betul?" Agus mengangguk lagi. "Berarti berapa banyak kain kafan yang ditanam di dalam tanah ini?" Ruslan menunggu Agus berbicara. Agus tampak berpikir. 100 kayaknya. Ruslan menelan ludah. "Ada 100 pocong di sini, Gus." "Iya," kata Agus. "Di luar masih banyak yang berdiri liatin kita." Ruslan berdiri. Ia menyesap rokok, tinggal 2 batang lagi. Saat Agus meminta sebatang, Ruslan menolak. "Matamu, aku ya penasaran dadine apa ya sing ono kok jero omah iki. Matamu, aku kok jadi penasaran juga, apa yang disembunyikan di sana." "Mau lihat nggak?" sahut Agus. "Oke." Agus membuka pintu, diikuti Ruslan. Loh, kok saiki nggak engkok rodok bengi tah? Loh, kok sekarang nggak nanti lebih malam tah?" Agus tetap berjalan. Ruslan kebingungan. Mereka sampai di depan pintu. Agus mengetuknya dan perempuan itu muncul melihat Agus dan Ruslan. "Daripada saya penasaran, saya mau tanya sama Anda ini jaga apa sebenarnya?" kata Agus. Ruslan hanya melongo melihat kawan baiknya yang sudah hilang otak. Perempuan itu tersenyum, mengangguk, lalu berujar lirih, "Monggo Mas, silahkan masuk Mas." Agus melangkah masuk. Ruslan mengikuti di belakang. Ia melihat perempuan itu yang masih menunduk, memberi hormat pada mereka. Setelah Agus dan Ruslan duduk, ia menutup pintu, menguncinya. "Saya ke belakang dulu untuk mengambil makanan. Terima kasih, saya tidak perlu melakukan hal buruk pada Anda." "Goblok," ucap Ruslan. "Kamu gak bilang maksudnya lihat itu begini. Aku kira nanti malam kita sembunyi buat lihat sendiri." Agus hanya diam. Ia tidak menggubris mulut Ruslan. Tiba-tiba perempuan itu muncul. "Mas Agus benar. Bila kalian datang sembunyi-sembunyi, kalian bisa celaka." "Mbaknya tahu namanya Agus dari mana?" tanya Ruslan. "Saya pun tahu nama Anda Ruslan." Perempuan itu meletakkan 2 gelas kopi. Tangannya begitu telaten, termasuk saat menghidangkan jajanan pasar itu. Ruslan tidak lagi bicara. Ia fokus pada ekspresi perempuan itu yang datar. "Saya sudah sering melihat petaka, dimulai dari ketidaktahuan dan rasa penasaran. Sejujurnya, hal itu memang bersifat lumrah dan dimiliki oleh setiap manusia, termasuk Anda. Jadi, apakah semua sudah jelas, Mas Agus?" Agus hanya diam. Keningnya berkeringat. Ruslan baru menyadarinya. Agus tidak banyak bicara. Ia meraih segelas kopi, menyesapnya perlahan. Kemudian melirik Ruslan. "Kopinya aman, Rus. Diminum saja."
Ruslan pun merasa canggung. Ia tidak mengerti. Perempuan itu duduk dan tidak memandang mereka. Matanya kosong melihat tempat lain. Dengan perlahan perempuan itu menengok pada Agus dan Ruslan. Kalian masih ingin tahu apa? Ada apa di sini? Agus dan Ruslan diam saja. Tidak ada pembicaraan lagi. Saat Agus kemudian mengatakannya, terima kasih sesungguhnya. Saya pamit Mbak Lastri. Agus berdiri. Perempuan itu mengangguk. Ruslan merasa aneh. Ia tahu Agus tiba-tiba berubah semenjak ia melewati pintu. Seperti ada sesuatu yang tidak dapat ia katakan. Manakala Mbak Lastri sudah membuka pintu, Agus dan Ruslan melangkah pergi. Ketika tiba-tiba Ruslan tercekat di luar rumah Mbak Lastri, berjejer pocong. Agus dan Ruslan bergegas pergi. Ia mencium aroma busuk yang membuat Ruslan menutup hidung. Meski Agus berjalan biasa saja, ia seperti melamun, matanya kosong. Ruslan segera menutup pintu. Ia melihat pocong-pocong itu menatap rumahnya. Di sana perempuan itu masih berdiri di pintu. Ada apa Gus sebenarnya? Tanya Ruslan. Agus hanya bengong, matanya benar-benar kosong. Karena lelah menunggu Agus menjawab, Ruslan memberikan sebatang rokok di mulut Agus. Beberapa saat kemudian Agus seperti baru sadar. Cok, minggat yuk, pergi yuk. Ruslan heran. Agus masuk ke kamar, memasukkan semua bajunya ke tas secara serampangan. Ruslan yang masih kebingungan lantas mendorong Agus bertanya dengan kesal. Ono apa Jani? Ada apa sih sebenarnya? Kon mau loh nggak ngini? Apa gara-gara kopi mau? Kamu tadi loh nggak apa-apa, apa karena kopi? Agus menggeleng. Kopinya nggak apa-apa Rus, tapi Agus menelan ludah seperti lidahnya keluh. Kamu si bodoh, ngapain nyamperin ke rumahnya? Jadi gini kan sekarang? Ruslan menatap Agus kesal. Itu pocong pasti sengaja biar aku lihat kan, sialan si Lastri. Aku kasih tahu ya Rus, kata Agus. Ini adalah tanah tumbal. Kamu dengar sendiri kan gimana ucapannya. Kalau kita sembunyi-sembunyi cari tahu, dia mengancam. Itu sebenarnya satu yang harus kamu ingat dalam kepalamu. Kalau kamu niat buruk ke tanah tumbal, nasibmu bisa tragis. Jadi karena itu kamu datengin dia langsung, tanya Ruslan. Iya, buat minta izin kalau dia ngasih tahu. Terus dia sudah ngasih tahu apa yang dia lakukan. Ruslan melihat gelagat Agus berubah. Agus membelakangi Ruslan. Dia perempuan yang gila Rus. Aku mencium aroma darah di sana. Darah apaan? Darah pocong kali ya, kita lihat tadi, saut Ruslan. Gak, saut Agus. Aku pernah cium aroma kayak gini. Ini bukan darah karena luka, ini darah apa ya? Agus tampak berpikir, darah yang baunya amis sekali. Darah perjanjian. Agus langsung sadar perjanjian. Tumbal maksudmu? Pocong tadi. Ruslan masih bingung. Goblok kamu ya Rus, tumbal itu gak harus manusia, kata Agus mulai kacau. Tanah tumbal itu maksudku. Tanah ini ditanami bermacam-macam tumbal. Ada kain pocong, rambut. Yang punya rumah pun bisa jadi tumbal binatang. Orang dulu, terutama mereka yang punya nama, menggunakan macam-macam tumbal agar tidak ada yang punya niat busuk bisa mencelakainya. Tumbal pocong untuk menakut-nakuti saja, sama halnya dengan tumbal rambut si pemilik rumah. Siapapun yang punya niat buruk, ia akan lihat si pemilik rumah terus-menerus. Tumbal binatang, bahkan tumbal rempah-rempah seperti cabai, bawang merah, dan putih, semua itu bisa jadi tumbal asal ada mantra perjanjiannya. Tumbal manusia jarang digunakan untuk menjaga rumah, tapi saat aku masuk ke rumah itu, ada sesuatu yang gak beres, sesuatu yang gak bisa aku lihat. Hanya tercium aroma amis darah itu, menyengat sekali sampai membuatku ketakutan. Ini gak bisa. Ini di luar apa yang aku tahu. Perempuan ini, dia sesuatu yang sangat hitam. Ancuklah, saut Agus.
Ia semakin kacau. Tiba-tiba terdengar suara pintu diketok dengan keras. Tok tok tok. Agus dan Ruslan berpandangan satu sama lain. Agus berjalan keluar rumah. Ruslan memandang dari dalam. Ia mengintip siapa yang mengetuk pintu. Saat Agus membuka pintu, Ruslan melihat Mbak Lastri. Ia membawa piring dengan jajanan pasar. Terdengar ia berbicara dengan Agus. "Makanannya tadi belum dimakan, Mas," lilik Lastri melirik. "Tenang saja, makanannya saya beli dari pasar, jadi nggak ada lemah layaknya." Agus hanya mengangguk, sementara Ruslan masih mengawasi. Terjadi percakapan antara Agus dan Mbak Lastri, namun Ruslan tidak bisa mendengarnya. "Saya tunggu jawabannya, Mas." Mbak Lastri pergi. Agus meletakkan begitu saja piring itu, lantas menatap Ruslan. "Ada apa, Gus?" "Cuk," usap Agus. Ia kemudian duduk dan menutupi wajahnya. Tidak ada yang mau ia bicarakan sama Ruslan. Namun Ruslan tahu sesuatu, mereka belum boleh pergi. Agus benar-benar tidak mau bicara lagi. Lantas ia masuk ke kamar lalu tidur. Ruslan pun mengikuti. Meski seranjang, Ruslan merasa pasti Mbak Lastri mengatakan sesuatu. Apa itu entahlah. Malam kian larut. Baru saja Ruslan memejamkan mata, ia mendengar lagi suara pintu diketok. Anehnya, suara pintu diketuk tidak terdengar dari pintu depan, melainkan pintu belakang. Ruslan beranjak dari ranjang. Ia ingin membangunkan Agus, namun ia merasa tidak enak. Keluar dari kamar, Ruslan berjalan menuju pintu belakang. Ia terdiam di depan pintu, ragu untuk membuka. Semakin lama, ketukan pintu semakin intens. Ruslan akhirnya membuka pintu saat ia melihat seorang anak muda. Anak muda yang usianya masih 20-an. Anak itu menatapnya, ekspresinya ketakutan dengan keringat di bajunya. "Mas, tolong, Mas, izinkan saya masuk, tolong." Ruslan diam. "Ngapain malam-malam kamu kesini?" tanya Ruslan. Si anak laki-laki sempat bingung, bibirnya gemetar. Namun kembali dia meminta tolong dan meminta Ruslan mengizinkannya masuk. "Sopo Rus? Siapa Rus?" tanya Agus tiba-tiba muncul. Ia menatap anak muda itu, ekspresi wajahnya berubah. Agus mendekat dengan cepat, mencengkram baju anak itu, menariknya masuk, kemudian menutup pintu. Wajah Agus terlihat panik. "Goblok, kamu maling di tanah tumbal, cari mati kau." Ruslan baru sadar apa yang terjadi. Ia menatap anak laki-laki itu yang kini ketakutan. Ruslan ikut panik. Belum selesai pembicaraan, Agus tiba-tiba pintu depan diketuk. Tok 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 tok. Ruslan dan Agus menatap pintu. Mereka terhenyak. Agus mendorong masuk anak itu ke kamar, menyembunyikannya di bawah ranjang. Ruslan membuka pintu. Ia melihat Mbak Lastri berdiri dengan parang. Wajah Mbak Lastri melotot dengan senyuman segaris, nyaris seperti menahan luapan amarah. Di tangannya Mbak Lastri menggenggam parang. "Ada apa lagi, Mbak?" kata Ruslan. Ia melihat gelagat Mbak Lastri yang kemudian matanya menyapu isi dalam rumah. Meski kakinya belum beranjak, "Delok tekos kebun nggak? Kamu lihat tikus kebun?" Mata Mbak Lastri masih mencoba melihat isi rumah. Namun Ruslan menghalangi. Wajah Mbak Lastri semakin tidak enak untuk dilihat. "Minggir," bentak pedote sikile. "Minggir biar aku potong kakinya," sahut Mbak Lastri. Mbak Lastri mendorong Ruslan. Dengan langkah kaki cepat ia menyibak tirai kamar tempat di mana Agus dan Ruslan biasa tidur. Jantung Ruslan rasanya mau copot, terutama ketika sorot mata Mbak Lastri menatap tajam Ruslan setelah ia melihat isi kamar. "Mati aku," batin Ruslan. Mbak Lastri berbalik, tetapi sebelum melewati Ruslan, ia mengingatkan,
Kancamu aslinya wis ero nek iku bakal mati kok. Cuma sampai no ojo jeru-jeru. Nek melu urusan sing agak dingerteni, sebenarnya temanmu sudah tahu dia akan mati kok. Cuma sampaikan jangan terlalu ikut campur. Ruslan mondar-mandir panjang malam, jantungnya terus berdegup kencang. Tidak ada Agus dan bocah itu dalam kamar. Rokok pun habis, kepala Ruslan seperti ditusuk-tusuk. Ia gelisah berjam-jam. Agus dan bocah itu hilang. Kucur sensor nama. Kemana manusia-manusia itu? Pintu terbuka. Agus melangkah masuk. Nafasnya tersengal, badannya bermandikan keringat. Ia langsung meneguk air dalam ceret sampai habis sebelum membantingnya. Goblok, umpatnya saat melihat Ruslan. Mati arek iku, pasti mati anak itu. Ruslan teringat ucapan Mbak Lastri. Ada apa sebenarnya? Ruslan mendekati Agus. Ucapnya Mbak Lastri dan Agus nyaris sama persis. Namun hanya dia yang belum memahami situasi. Ia tampak berpikir, namun isi kepalanya sudah mentok. Dengan pelan Ruslan mengatakannya kepada Agus. Maksudmu apa? Agus mendelik menatap Ruslan. Aku bareng ngekekno cah iku nggo Lastri ben arek iku iso urip. Aku mau memberikan anak itu kepada Lastri biar dia bisa hidup. Tapi cah kuwi malah mencolot kok jendela. Tapi anak itu malah melompat lewat jendela. Langsung ae tak kejar ben urip. Jek dawa kan eman-eman. Langsung saja aku kejar, sayang hidupnya masih panjang. Ruslan yang mendengarnya langsung bereaksi. Stres kan Gus? Sing ono caiku bakal dibaca ambil Lastri. Gila kamu ya. Yang ada anak itu bisa dibaca, dipotong sama Lastri. Justru iku paling jeri-jini tok sing dipedot. Justru itu paling hanya jari-jarinya yang dipotong. Ruslan semakin bingung, namun Agus mengerti. Ruslan belum mengerti. Lantas ia mengulangi ucapannya yang pernah ia katakan itu lagi agar Ruslan ingat. Jangan membuat masalah di atas tanah tumbal, apalagi untuk mencuri. Gimana? Kepala Ruslan seperti dibenturkan ke tembok. Ucap Agus terlihat terbelit. Lantas Agus duduk. Ia memandang Ruslan. Wajahnya tidak bisa dibaca, bahkan oleh Ruslan sekalipun yang sudah mengenal Agus luar dalam. Duwe rokok enggak? Punya rokok enggak? Enggak, ucap Ruslan. Aku tadi ngejar anak itu, kenceng banget larinya, udah kayak kijang. Dari situ aku jadi yakin pasti ada apa-apa sama anak ini. Agus diam. Anak ini disuruh oleh orang untuk melakukan sesuatu di sini. Hal yang paling bangsat adalah anak itu tidak tahu tanah apa yang ada di sini. Dia ada yang nyuruh, sahut Ruslan. Agus mengangguk. Anak itu sudah ketahuan, pantas saja itu pocong sampai ngumpul kayak tadi. Ternyata mereka nungguin anak ini masuk ke tanah tumbal. Gak bisa seenaknya kayak gitu. Harus dapat izin yang punya, sedangkan yang punya bukan Lastri. Lalu hubungannya Lastri bawa parang apa? Ucap Ruslan. Dia mau nolong anak itu. Kalau anak itu mau selamat, dia harus minta izin sama yang punya tanah ini. Tapi itu kan gak mungkin. Jadi Lastri akan ambil apa yang harus diambil dari anak itu, yaitu jari tangannya. Kalau Lastri gak melakukan itu, Ruslan menatap Agus. Ia melihat Agus menatap kosong apa yang ada di depannya. Lantas ia berdiri lalu masuk ke kamar. Ruslan langsung sadar. Ia teringat dengan maksud kedatangan Lastri tadi. Sekarang ia tahu alasan kenapa mereka belum boleh pergi. Pagi itu berjalan seperti biasanya. Agus tidak banyak bicara seperti sebelumnya. Ia sudah bersiap menuju tempat kerja. Ruslan hanya mengawasi. Ia tidak mau membahas kejadian semalam. Agus melihat sebungkus nasi di meja. Aku yang bungkusin makanan itu subuh tadi, Gus.
kata Ruslan. Setelah mendengar kata Ruslan, Agus baru mau membuka makanan itu. Aneh, Agus yang sekarang dilihat Ruslan seperti bukan Agus yang biasanya. Kenapa tadi diam? Takut makanannya dari Mbak Lastri. Biasanya kan langsung tahu dari aromanya, canda Ruslan yang tidak ditanggapi sama Agus. Seusai Agus makan, mereka bersiap berangkat bersama. Agus masih tidak banyak bicara, namun seperti tersentak. Manakala baru keluar dari pintu, Mbak Lastri berdiri di teras rumah. Di tangannya ia tengah memegang gagang sapu. Ia berdiri tersenyum menyapa mereka. Ngeri, batin Ruslan. Dilihat dari manapun, wajah Mbak Lastri tidak memiliki emosi. Matanya besar, hidungnya mancung, kulitnya sawo matang. Dengan rambut disanggul, karismanya membuat Ruslan sadar. Gundik Colo rupanya memang gila seperti cerita-cerita yang tersebar. Ruslan menunduk. Baru juga Ruslan melewati Mbak Lastri, Agus tiba-tiba diam berdiri di depan Mbak Lastri. Ruslan ikut berhenti. Ia menatap Mbak Lastri yang memberikan sesuatu pada Agus. Namun Agus terburu-buru memasukkannya ke dalam saku, seakan menyembunyikannya dari Ruslan. Sorot mata Agus kaget. Dia ngasih apa, Gus? Tanya Ruslan. Agus hanya menggeleng. Ia tetap berjalan seakan mengabaikan Ruslan. Kesal, Ruslan menarik tangan Agus melihat memintanya bercerita. Terpaksa Agus mengambilnya dari saku celananya. Ia mengeluarkan setangkai bunga kamboja. Ruslan melotot menatap terus. Koco sudah menunggu bersama yang lainnya. Ia membagikan jatah rokok hari ini kepada Agus dan Ruslan. Namun Koco merasa hari ini ada yang berbeda dengan dua kawannya. Ono opo toh iki? Rene nggak boys blas. Ada apa sih? Kok mukanya pada nggak enak? Ruslan melewati Koco, nyocot. Agus dan yang lainnya segera naik ke mobil pick up yang akan mengantarkan mereka ke tempat kerja, melewati rumah-rumah warga. Dari semua orang yang ada di sana, hanya Koco yang juga merasa hanya Koco juga yang merasa Agus jadi aneh. Ia melihat Ruslan memberi isyarat, "Kenapa sih Agus?" Namun Ruslan tidak peduli. Jalan menuju lokasi kerja harus melewati jalan setapak yang hanya cukup dilalui satu mobil. Di samping kiri ada perkebunan warga, di samping kanan tebing rumput dengan sungai beraliran deras. Ruslan merokok sambil melirik Agus. Pikirannya kosong, disenggol beberapa kali pun Agus tidak peduli. Tiba-tiba terdengar ramai orang tengah berkumpul di sana. Semua orang lantas berdiri di atas mobil pick up mencari tahu ada apa, termasuk Agus dan Ruslan. Mereka melihat warga menuruni tebing. Koco yang saat itu dekat dengan satu warga yang mendekat langsung bertanya, "Ono apa, Cak?" "Ono cah mati nang pinggir kali, Mas. Ada anak kecil meninggal di sungai." Ruslan menatap Agus. Lantas mereka semua langsung ikut turun untuk melihat. Warga sudah ramai. "Anak kecil dia bilang, guys," kata Ruslan. "Yang semalam kan anak gagah. Sudah nggak masuk anak-anak itu." Bukannya tertawa, Agus justru ikut turun melewati kerumunan warga. Ruslan yang merasa harus lihat juga terpaksa ikut Agus. Ketika Ruslan berhasil, Agus mematung. "Cok," Ruslan tertunduk menyaksikan sosok yang ditarik itu adalah pemuda semalam. Ia menarik Agus, namun Agus menolak. Koco rupanya dari tadi memperhatikan. Ia ikut menarik Agus dan akhirnya mereka pergi. "Aku mau ngomong sesuatu sama kalian," kata Koco. "Harus tak sampein kayaknya." Baru pertama kali muka Koco tampak serius. Sepanjang perjalanan Koco tampak seperti mau bicara, namun ia menahan semuanya. Ruslan dan Agus apalagi, mereka sepanjang jalan tidak ingin bicara.
Pikiran mereka berdua melayang-layang teringat wajah pemuda itu. Turun di lokasi kerja, Agus tidak peduli dengan apa yang mau disampaikan Kocok. Ia memilih untuk mulai mengaduk semen bersama yang lainnya. Hanya Ruslan yang mendengar Kocok. Ngene koyoke oma sing mbok panggoni angker yo. Ruslan diam, ia tidak tahu harus menanggapi apa yang baru Kocok ucapkan. Orang yang sebelumnya tinggal di sana itu mereka cerita kalau setiap malam ada yang suka ngeliatin mereka. Kocok tapak berpikir, pocong sih katanya. Ruslan masih diam. Nah, sebelum mereka pergi, satu dari 4 orang yang tinggal, dia kayak si Agus begitu, diem aja, ucap Kocok. Terus Kocok tampak berpikir, lalu meminta Ruslan mendekat. Saat Kocok berbisik, Ruslan melotot menatap Kocok. Goblok, wis eroh kaya ngono. Aku ambek Agus bermok kongkon nang kono edan kowe cow. Bodoh, sudah tahu kayak gitu. Aku sama Agus malah disuruh tinggal di situ, gila. Loh, aku juga cuma ngikutin peraturan. Udah gak ada kamar di mes. Rumah itu sudah dibayar setahun penuh. Kocok coba membela. Ya tapi kamu gak bilang kalau ada kejadian begitu. Toh tidak perempuan depan rumah itu Gundi Colo, sahut Ruslan. Kocok langsung diam. Jangan ngawur kamu Rus, kata Kocok. Mana ada perempuan begitu zaman sekarang. Fitnah Rus, fitnah. Agus yang bilang, kalau kamu gak percaya tinggal sama aku aja, masih ada 1 kamar, kata Ruslan. Matamu, gak mau aku, Kocok menolak. Yakin dia Gundi Colo? Sakti dong. Iya sakti, kata Ruslan. Kalau dia mau, dia bisa gorok lehermu dari rumah. Kocok tidak bicara, ia seperti ingat sesuatu, tapi enggan mengatakannya. Gini Rus, si Agus, awasi dia ya. Kalau ada aneh-aneh, bilang sama aku akan kenalin sama seseorang, kata Kocok. Asu konco. Semenjak Ruslan tahu sesuatu, setiap ia sampai di rumah, Ruslan mengunci pintu. Ia sering melihat ke jendela, matanya mengawasi rumah itu. Gus, kapan yang punya ini tanah datang? Nanti Lastri ngasih tahu, ucap Agus. Kamu sih nantangin perempuan itu, kata Ruslan. Rus, aku mau ngomong. Kalau aku pergi, kamu di rumah aja, jangan kemana-mana ya, sahut Agus. Piye Gus, tanya Ruslan. Saat itu juga suara pintu diketuk. Ruslan terhenyak sesaat menatap pintu. Agus berdiri, ia membuka pintu. Tepat di sana ada Mbak Lastri. Agus menutup pintu. Ruslan hanya bisa diam ketika Agus melangkah lebih dulu di belakang. Mbak Lastri menunduk memberi salam pada Ruslan. Tepat di tangannya ia menggenggam pisau kecil yang bisa digunakan untuk memotong ari-ari. Saya dulu mas Ruslan, ucap Lastri. Ia mengikuti Agus masuk rumah. Ruslan langsung lari. Ia menembus kebun jati. Ia harus menemui Kocok, menyampaikan apa yang ia lihat, tepat seperti yang Kocok ceritakan tadi siang. Manakala Ruslan berlari, ia mencium aroma kentang. Sekeliling kebun jati dipenuhi Kocok. Mas tolong buka ke tali kulo, mas tolong buka ke tali saya. Satu di antara mereka mendekati Ruslan. Ia melayang hanya beberapa senti dari atas tanah. Ruslan gemetar. Ia tidak mau melihat muka yang hancur dan berbau kentang itu. Ruslan lanjut lari. Syukur Ruslan tahu bagaimana biasa anak-anak nongkrong. Kocok sedang main kartu. Saat Ruslan menceritakan Agus, Kocok menelan ludah. Ia buru-buru pinjam motor, ngajak Ruslan menemui seseorang. Selama di perjalanan, Ruslan hanya kepikiran dengan sorot mata Lastri. Licik. Agus iku ngilmu tapi loro. Agus itu ngilmu tapi sakit. Kalau tahu ada Gundi Colo, ya mending ngalah. Gak usah ngelawan gitu toh. Wong pintar aja dipikir-pikir kalau adu ilmu sama yang model begituan, sahut Kocok. Ia menambah kecepatan motor menembus rumah warga. Sesampainya di sana, Kocok buru-buru mengetuk pintu.
Namun si pemilik rumah sepertinya tidak ada. Rumah kayu itu ditutup rapat. Ruslan menatap ke sana kemari. Kepalanya sakit sekali. Aku seperti dipelet terang-terangan sama Mbak Lastri. Tapi apa ya bisa Agus kepelet semudah itu. Koco terus memanggil, namun tetap tidak ada jawaban. Ruslan yang sudah tidak sabar ikut mengetok pintu. Saat malah membelakangnya terdengar seseorang, "Cari siapa, Le?" "Mencari siapa, Dek?" Koco dan Ruslan berbalik. Ia melihat lelaki tua dengan sak bersihkan rumput menatap mereka. Ruslan ingat dengan lelaki tua itu. Ia suka mencari rumput di kebun jati. Tapi bila dia ingat lagi, cari rumput kenapa harus malam seperti ini, apalagi rumput yang dia ambil dari kebun jati tempat Ruslan melihat. "Malam, Pak," Koco memberi salam, mencium tangannya Ruslan diam. Koco menceritakan semuanya. Lelaki tua itu hanya berdiri di ambang pintu. Ia mengintip ke jendela. "Pirang atus pocong iki sing ngejar awakmu, Le? Ini berapa ratus pocong yang ngejar kamu, Nak?" Koco ikut melihat jendela, namun ia tidak melihat apapun. Namun Ruslan melihatnya. "Kamu pulang saja, teman kamu sudah nggak bisa ditolong," sahut lelaki tua itu kepada Ruslan. Namun Koco mencoba bilang, "Tapi Mbah, yang dulu juga Mbah kan yang nolongin." "Beda kasus itu, Le," kata si lelaki tua. "Kalau yang ini temanmu sejak awal disukai sama Cah Gendeng iku." "Cah Gendeng, Mbah?" tanya Koco. "Apalagi kalau nggak gendeng itu bocah. Aku tahu perjalanan hidupnya sampai dia jadi begitu. Saya sih bisa kalau adu ilmu, tapi ya Gundi Colo ini." Lelaki tua itu tertawa. Ia melempar pocong yang Ruslan lihat dengan tulang ayam. "Saya bisa mati." "Lalu bagaimana, Mbah?" tanya Koco. "Temanmu itu ilmunya juga lumayan. Dia pasti ada alasan kenapa mau. Kalau dipelet sih nggak yakin aku, pasti ada yang dia sembunyikan," kata si Mbah. Sekarang ia melempar apapun ke arah pocong di luar rumah. Ruslan bingung, seperti ia sengaja. Koco sudah tidak bisa bicara, namun kemudian Ruslan mengatakan apa yang seharusnya ia katakan dari tadi. "Mbah bilang tadi tahu perjalanan hidupnya. Mbah kenal sama Mbak Lastri." Setelah Ruslan mengatakan itu, lelaki tua itu berhenti bermain sama pocong di depannya. Ia diam. "Iya, saya kenal." Lelaki tua itu kini duduk. Ia menutup pintu setelah meludahi pocong yang mau masuk ke rumah. "Guru saya yang membantunya menjadi Gundi Colo seperti sekarang, namun itu semua atas dasar keinginannya sendiri. Lastri sebenarnya seusia sama saya. Kalian ada rokok?" sahut lelaki tua itu. Ruslan memberi tanda pada Koco. Koco langsung tahu maksud Ruslan. Ia meraba saku celana, mengeluarkan sebatang rokok, memberikan pada laki-laki tua. Ruslan memberi tanda pada Koco. Koco langsung tahu maksud Ruslan. Ia meraba saku celana, mengeluarkan sebatang rokok, memberikannya pada lelaki tua itu. Menghisap rokok sebelum mengatakannya. "Lastri bukan yang pertama di kampung ini." "Maksudnya, Mbah?" tanya Ruslan. "Lastri bukan Gundi Colo pertama di sini, karena dulu sudah ada Gundi Colo juga sebelum Lastri." Koco beringsut mundur. Ruslan apalagi lehernya meremang, merinding. Satu Gundi Colo saja sudah gak waras, ini malah sudah ada sebelumnya. "Lalu bagaimana akhir Gundi Colo sebelumnya, Mbah?" tanya Ruslan. Koco hanya bisa menelan ludah. Di rumah kayu itu mendadak hening, sepi sekali. Bahkan api petromak bergoyang tidak normal. Lelaki tua itu tampak berpikir, "Sebelum Lastri ada di depan, sebaiknya kalian kembali."
Lelaki tua itu berdiri, ia membuka pintu. Jauh di sana Mbak Lastri berdiri di teras rumah. Matanya kosong melihat ke arah pintu. Lelaki tua itu menatap Ruslan dan Kocok. Saya tidak bisa membantu banyak. Temanmu, dia sudah ada di rumah. Masalah ini coba selesaikan dengannya. Ruslan melirik ketika ia berpapasan dengan Lastri, yang kemudian masuk ke rumah lelaki tua itu. Ia mendengar Lastri mengumumkan sebuah nama, Purnomo. Jadi nama lelaki tua itu adalah Purnomo. Untuk apa Lastri masuk ke rumahnya? Apakah ada sesuatu yang mau mereka bicarakan? Dan aku gak percaya Gundi Colo ono meseonono pisan neng desa iki. Gendeng parah, aku masih gak percaya Gundi Colo masih ada. Malah ada 2 lagi di desa ini. Gila, kata Koco di atas motor. Ruslan hanya berucap nyocot. Koco diam. Setelah Koco mengantar Ruslan, ia kembali ke rumah itu melewati kebun jati sendirian. Dari jauh rumah itu sudah bisa dilihat. Pintunya terbuka. Tepat ketika Ruslan melewati pintu, ia melihat Agus tengah duduk seperti menunggunya. Takandi, dari mana? Cari rokok, Gus. Agus hanya mengangguk seakan tidak mau mendebat Ruslan. Ia masuk ke kamar. Sebelum masuk, Agus mengatakan, awakmu turun nang sebelah ya, aku kepingin turu ijen. Kamu nanti tidur di kamar sebelah ya, aku ingin sendirian. Ruslan tidak menjawab. Agus berbeda. Berjam-jam sudah berlalu, Ruslan masih belum bisa memejamkan matanya. Lantas, ia tiba-tiba merasa harus tahu apa yang ada di dalam rumah itu. Apa yang dijaga sampai yang jaga harus perempuan seperti itu. Ruslan beranjak dari ranjang, lantas ia pikir untuk memeriksanya saja. Ia melewati kamar Agus, berjalan pelan-pelan. Saat Ruslan merasa ada yang salah, ia kembali membuka gorden yang menutupi kamar Agus. Di sana Ruslan terhanyut melihat Agus duduk bersila di atas ranjang, di depannya darah berceceran. Agus memuntahkan darah dengan mata terpejam. Hei, Cok, kuan lapo, Cok? Ruslan mendekati Agus, menepuk-nepuk pipinya, namun Agus seperti tidak mendengarkan diri. Ruslan kebingungan, lantas ia buru-buru mengambil segelas air ke dapur, meminumkannya pada Agus, namun ia terus memuntahkannya. Tiba-tiba terdengar suara Lastri berteriak. Agus belum juga sadar, namun di luar pintu depan digedor-gedor dengan keras. Suara Lastri berteriak seperti orang yang tengah marah. Ruslan mendekati pintu. Buka goblok. Ruslan pun membuka pintu. Lastri langsung masuk. Ia berjalan pincang dengan tangan menyeret parang. Ruslan langsung menyusul Lastri, namun Lastri keluar dari kamar dengan sendirinya. Menyeret Agus, ia menjabat rambutnya yang panjang. Agus masih muntah darah. Ruslan mencoba menahan Lastri, namun tatapan matanya membuat Ruslan lari sendiri. Mundur kun, mundur kau. Mbah iso diomongno api-api, Mbah, gak usah nggawa parang nggih, ucap Ruslan. Lastri berhenti. Ia menatap Ruslan menghunuskan parangnya. Mbak, maksudmu kulo? Mbak, maksud saya Mbak. Lastri menyeret lagi. Sampai di pintu rumah, Lastri melemparkan Agus, menyeret kakinya sampai ke perkarangan antara rumah Lastri dan rumah tempat tinggal mereka. Ruslan yang tidak tahu harus apa dengan situasi ini, lari masuk rumah. Ia mengambil pisau di dapur. Ia kembali melihat Lastri sudah menghunus. Parang yang Lastri pegang terhunus di leher Agus. Ruslan sudah gemetar. Kalau sampai Agus dikorok, ia akan buat perhitungan. Namun rupanya Lastri menjambak rambut gondrong Agus lalu memotongnya dengan parang. Agus terjerembab jatuh ke tanah. Ia berhenti muntah darah.
Ruslan mendekati Lastri, menatap segumpal rambut yang ia pegang. Kancamu kandhanono, neng kene ilmune gak ono apa-apane. Menenek wis sadar gowon neng Mbah Purnomo. Temanmu kasih tahu, di sini ilmunya gak ada apa-apanya. Kalau sudah sadar, bawa dia ke Mbah Purnomo. Ruslan mengangguk. Nggih Mbah, sahutnya. Nggih Mbak. Ruslan mengoreksi ucapannya. Kini ia menatap rambut yang masih ada di tangan Lastri. Ia pergi menjauh dengan kaki pincang. Ruslan menggendong Agus kembali ke rumah. Entah apa yang terjadi, Ruslan masih tidak mengerti. Ditemani Koco, Agus dibawa ke rumah lelaki tua itu. Ia sudah sadar, namun ia seperti orang linglung. Wajahnya pucat, bahkan Ruslan sudah mengajaknya bicara sejak tadi pagi, namun Agus hanya diam. Mbah Purnomo hanya duduk memandangnya. Ia menunjukkan kain kafan putih. Mbah Pur membuka kain kafan putih itu. Di dalamnya ada segumpal rambut. Ruslan langsung tahu itu adalah rambut Agus. Nekat, ucap Mbah Pur. Tanpa mengatakan apa-apa lagi, Mbah Pur langsung menghantam kepala Agus sebelum menekan hidungnya. Tiba-tiba darah hitam keluar dari sana. Mbah Pur langsung menyesap hidung Agus. Ruslan dan Koco hanya bisa melihat kejadian itu. Mereka tidak mau berkomentar. Setelah selesai, Mbah Pur mengambil batok kelapa, memuntahkan isi mulutnya. Di sana, di tengah-tengah genangan darah hitam kental, ada segumpal daging busuk. Mbah Pur membuang ludah sebelum membersihkan mulutnya dengan sapu tangan. Ia meletakkan rambut hitam dan kain kafan di batok kelapa, membakarnya, dan tercium aroma yang wangi. Wangi sekali sampai Ruslan dan Koco bingung. Mbah Pur kemudian meminumkan air putih. Agus sadar. Piye, tanya Mbah Pur. Wis ngerti sapa sing duwe lemah kuwi. Kamu sudah tahu siapa yang punya tanah itu. Agus hanya diam, keringatnya mengalir deras di bibirnya gemetar. Sudah lihat juga gundik calo yang lain? Mbah Pur masih bertanya. Agus mengangguk. Mbah Pur berdiri, ia diam kemudian mendekati Agus lagi. Boleh aku melihat apa yang kamu lihat? Agus mengangguk. Ruslan dan Koco masih diam. Ia melihat Mbah Pur mencium tangan Agus, seakan ia meminta restu. Suasana menjadi hening, sangat hening sekali. Ruslan dan Koco merinding. Seperti tersedak, Mbah Pur melompat mundur, di bibirnya keluar darah. Ia merangkak seolah mau memuntahkan sesuatu. Agus dan yang lain sontak menolong Mbah Pur, meminjat lehernya. Mbah Pur terus memukul dadanya, dan keluarlah gumpalan daging yang sama, daging colok berlumuran darah. Artine opo to Mbah? Tanya Ruslan. Sing duwe lemah kate teko, njupuk opo sing kudu dijupuk. Yang punya tanah mau datang mengambil apa yang harus dia ambil. Nopo niku Mbah? Apa itu Mbah? Mbah Pur tampak berpikir. Lastri, kata Pur. Awakmu eruh omahe Pak RT, budalo mrono, ngomongo, bales sedoni teko. Kamu ke rumah Pak RT kan? Bilang sama dia, balas seda mau datang. Ruslan melihat wajah Mbah Pur. Ia tidak pernah segelisah ini. Sedari tadi Mbah Pur hanya mengelus jantung. Mbah Pur melihat keluar rumah, lalu menutup pintu. Rumahnya, Mel, aku, ikut saya. Ruslan dan Agus berdiri. Ia berjalan di belakang Mbah Pur yang melangkah masuk ke dalam salah satu kamar. Di kamar itu, Ruslan banyak melihat benda-benda yang tidak asing lagi. Bawang putih dipasak, cabai diikat dengan benang sampai kembang bertebaran di meja. Mbah Pur langsung mempersilahkan mereka duduk. Saat mereka duduk, tiba-tiba Mbah Pur memukul-mukul kepalanya seperti orang kebingungan. Bahkan ia menghantam rahangnya
dengan secara tiba-tiba menarik paksa giginya. Entah gigi mana yang ia ambil, namun Ruslan dan Agus merasa ngilu melihat itu di depannya. Darah masih mengalir dari bibir Mbah Pur, namun bukannya merasa kesakitan. Mbah Pur seperti tertawa terbahak-bahak melihat giginya tanggal. Dan bisik Ruslan yang ditanggapi Agus. Ia setuju. Berpikir bahwa semua itu selesai adalah kesalahan besar. Mbah Pur lagi-lagi menekan gigi bawah yang berada tepat di tengah dengan kedua tangannya. Matanya yang tengah menatap Ruslan dengan napas tersengal-sengal. Mbah Pur menarik paksa hingga darah mengalir deras dari bibirnya. Menyaksikan hal gila seperti ini membuat Agus dan Ruslan tidak tahan. Ia mendekati Mbah Pur, namun Mbah Pur tak menghiraukan mereka. Ia seperti orang yang sudah kesetanan, dan benar saja giginya berjatuhan dengan luka robek yang membuat Ruslan memalingkan wajah. Mbah Pur tertawa. Dengan serampangan, Mbah Pur mengumpulkan gigi-gigi yang berjatuhan itu, membungkusnya dengan daun pepaya di atas meja. Cipratan darah masih dapat dilihat oleh Ruslan dan Agus. Entah apa yang mau ia katakan, Ruslan tidak mengerti, karena setelahnya Mbah Pur menelan daun pepaya itu bulat-bulat. Ben, nek acur, mesisan acur, biar saja hancur sekalian hancur. Agus dan Ruslan tidak mengerti maksud ucapannya, karena setelahnya Mbah Pur mengambil sebilah keris yang digantung di atas tembok kayu, menyampirkannya di pinggul. Sebelum pergi, Mbah Pur berpesan agar mereka tetap di rumah ini. Tengah malam saya kembali. Saat itu juga kalian akan saya bawa masuk ke rumah Lastri agar kalian bisa tahu apa yang ada di dalam sana. Dan Mbah Pur tampak memandang Agus. Dia datang malam ini, nak, Agus pucat. Ruslan bisa melihatnya. Ono apa sih asline Gus? Barkuan ambek aku wis duluran mbok diceritani. Asline apa sing mbok wedeni? Ada apa sih sebenarnya Gus? Kamu sama aku udah saudaraan. Harusnya kamu cerita sebenarnya apa yang bikin kamu takut. Neng jero omah iku Rus, ono di dalam rumah itu ada. Agus seperti tidak bisa mengatakannya. Jancuk, ono apa sih? Sialan, ada apa sih sebenarnya? Neng jero rumah iku ono, di dalam rumah itu ada ranggon. Neng jero rumah iku ono ranggon. Ruslan yang mendengarnya hanya melotot pada Agus. Taek, kata Ruslan, pantes ae sing jaga model ngono. Lastri sing dudui awakmu apa piye? Lastri yang ngasih tahu kamu apa gimana? Modelan ranggon gak bakal didudukno ambek sing jogo. Nyawa Gus taruhani, apa wak mundang sing model barang seperti itu tidak boleh diperlihatkan sama yang jaga. Nyawa itu Gus taruhannya. Apa jangan-jangan iku gak sengaja ndelok Rus? Aku gak sengaja lihat Rus. Ruslan hanya duduk pasrah, matanya melihat ke atas. Kadang aku mikir awakmu iku pinter wis tak anggap masku dhewe. Kadang pun goblok tenan kaya wergol asu. Kadang aku mikir kamu itu pinter sampai tak anggap abang sendiri. Tapi kadang kamu bodohnya gak ketulungan, mirip wergol anjing. Tak beberapa lama terdengar suara ketukan keras sekali. Selain keras, suaranya ketukan itu tanpa jeda membuat Agus dan Ruslan melihat ke pintu. Siapa itu Gus? Siapa itu Gus? Agus dan Ruslan mendekat. Ketukan itu tidak berhenti-henti sebelum Rus, iki aku kocok. Seketika Ruslan langsung membukanya. Dan suwene bukae. Gila, lama sekali bukanya, saya kocok emosi. Kuen balik toh, kamu balik ya.
Belum Koco cerita, Ruslan dan Agus melihat apa yang ada di depan pintu. Di sana berdiri pocong tepat di depan rumah. Ia melihat Ruslan dan Agus dengan tenang. Agus menutup pintu perlahan dan sosok itu tidak terlihat lagi. Koco tidak tahu, namun Ruslan merasa ada yang salah sama desa ini. Tepatnya saat ini, Koco duduk sembari merokok. Heran aku, Rus. Mari tekan omahe Pak RT, nggak koro-koro. Kabeh wong koyo sepakat nutup omah. Nggak ono omah buka lawang. Aku mulih neng Mas. Ae sampai nggak dibuka no ambek arek-arek. Heran aku, Rus. Setelah dari rumah Pak RT, semua rumah seakan sepakat nggak ada yang buka pintu. Bahkan waktu aku balik ke mes, pintunya nggak dibuka sama anak-anak. Makanya aku kesini. Agus dan Ruslan tidak menjawab. Apa ono hubungannya ambek iku mau yo? Ono meneh, Co. Ada lagi nggak, Co? Tanya Ruslan. Rokok, sapa, Co? Bak goblok, ono meneh tah sing eneh. Nggak bodoh. Ada lagi yang aneh. Koco heran, ini pertama kalinya Ruslan menolak rokok dan Agus malah diem aja. Yaitu, Rus, di depan pintu aku nemu piring isi bubur, tapi cuma digeletakin aja, nggak ada yang makan. Mas, buka Mas. Tiba-tiba terdengar suara bersautan. Ruslan dan Agus pura-pura tidak mendengarnya. Berbeda dengan Koco, ia lantas berdiri. Ada orang kayaknya di luar. Ojo dibuka, Co. Wes, talah lungguh wae. Jangan dibuka, Co. Sudah duduk aja. Koco melihat Agus dan Ruslan heran. Halah, kuen iku. Ya opo nek wong sing nasike kaya aku mau. Kalian itu gimana kalau ada yang nasibnya kayak aku tadi? Koco melewati Agus dan Ruslan. Suara-suara itu terdengar semakin lama semakin bising. Mas, buka Mas. Mas, buka Mas. Ruslan dan Agus hanya berdiri. Tepat saat Koco membuka pintu, ia tidak menemukan siapapun di sana. Ruslan dan Agus pun merasa janggal. Ia tidak melihat apapun di luar pintu. Koco merasa heran, lantas menatap dua kawannya. Mereka saling memandang satu sama lain sebelum terdengar suara barang jatuh dari atas. Koco berbalik, ia mendapati karung putih. Dengan perlahan Koco mendekat, lantas melihat ke atas genteng, namun ia tidak menemukan apapun. Koco menatap karung putih itu sebelum ia berbalik melihat wajahnya hancur berantakan. Tanpa pikir panjang, Koco langsung masuk. Asu, kata Koco menatap Ruslan dan Agus. Pocongan, Rus. Agus dan Ruslan melihat Koco, lantas mereka kemudian bicara bersamaan. Rokoi. Malam itu dilewati 3 orang itu dengan cerita tentang penghuni tanah rakyat itu. Di sini Koco sudah mengerti semuanya. Hampir semalam suntuk, Ruslan dan Koco dan Agus menghisap rokok, sementara di luar terus terdengar suara yang saling bersautan. Buka Mas, buka. Jancuk menengong, bentak Ruslan menggedor-gedor tembok kayu itu. Setelah berteriak, tiba-tiba hening. Suara itu menghilang. Ruslan buclat. Pintu terbuka. Semua mata langsung memandang ke pintu. Bersamaan itu Mbah Pur masuk, melihat ketiga orang yang tengah merokok di ujung ruangan. Baju Mbah Pur dipenuhi darah, wajahnya muram berantakan. Lantas ia menatap Agus. Ayo melok, ndang, urusane mari. Ayo ikut. Agus, tok Mbah. Cuma Agus, Mbah, tanya Ruslan. Koco juga merasa harus ikut, lantas kemudian berdiri. Mbah Pur menatap Koco dan Ruslan bergantian. Tapi kalau kalian ikut, nggak apa-apa. Tapi nyawa kalian tidak bisa aku jamin ya. Koco duduk lagi. Ruslan melangkah mengikuti Agus dan Mbah Pur. Begitu keluar dari pintu, Ruslan baru sadar. Suasana desa ini benar-benar lain. Tak seorang pun terlihat di sepanjang jalan desa. Bahkan binatang pun lenyap semua. Tak ada makhluk apapun yang hidup kecuali mereka. Pintu ditutup. Itu darah apa, Mbah? Tanya Agus.
alah awakmu wis eruh, iki getih apa. Ruslan menatap kesana kemari. Ia tidak melihat satupun bentuk mengerikan dari wujud putih terbungkus itu. Mbah Pur menatap Ruslan. Rasa wedi. Melewati kebun jati, Mbah Pur mendekati rumah Lastri. Di sana sudah ramai, layaknya pasar malam. Hanya saja yang berdiri hanya makhluk putih terbungkus itu. Ruslan melewatinya. Ia tidak mau melihat wajah-wajahnya. Begitu sampai di ambang pintu, Agus dan Ruslan melihat Mbak Lastri duduk. Anehnya, Mbak Lastri hanya diam, melamun. Ruslan dan Agus berhenti tepat di depannya. Lastri hanya duduk dengan kain menutupi kakinya. Mbah Pur tiba-tiba memanggil, "Mrene Gus, iki kan sing kepingin mok delok iku, kesini Gus, ini kan yang mau kau lihat." Agus yang pertama masuk ke ruangan itu, sementara Ruslan masih melihat Mbak Lastri. Ia masih diam duduk sendirian di ruang tamu. Aneh. Ruslan kemudian mendekat. Ia langsung mencium bau amis nanah. Dalam batinnya ia mengatakan, "Bau ranggon." Sembari menutupi hidungnya. Saat Ruslan melihatnya, tubuhnya menggelinjang. Ia tak menyangka apa yang Agus katakan itu benar. Hal seperti ini masih ada. Ruslan melihat seorang tengah terlantang di atas pasak kayu dengan kulit dipenuhi borok. Tubuhnya merah, tepat di wajahnya ada ember penuh darah. Darah itu keluar dari anusnya. Ruslan dan Agus saling menatap satu sama lain. "Ranggon," kata Ngapur, "sudah lama ada di sini. Kalau belum diizinkan mati sama yang punya, dia gak bisa mati." Ruslan membuang muka. Ia tak sanggung melihat darah yang terus keluar dari anusnya. Ruslan mendekatinya perlahan. Ia melihat kulitnya benar-benar tidak rata. Setiap ada borok baru yang muncul, dagingnya harus diiris. Karena itulah di beberapa bagian tubuhnya kau bisa lihat tulang belulangnya. Ruslan masih tidak percaya, seperti mendengar dongeng kakek. Tiba-tiba Lastri muncul. Ia melihat semua orang di kamar. "Padu wis tekan Mas." "Dia sudah datang Mas." Mbah Pur tampak tegang. Namun Agus dan Ruslan melihat kaki Lastri. Di sana daging di kakinya banyak yang sudah teriris. Seketika Agus tahu siapa Ranggon ini. Ruslan menatap Ranggon. Ia hanya merintih kesakitan. Ruslan sendiri tidak yakin apa manusia di depannya masih hidup, dan bila memang hidup, bagaimana rasanya menjadi seonggok daging yang harus terus memuntahkan darah dari seluruh lubang di tubuhnya, mulut, telinga, hidung, dubur. Tiba-tiba terdengar suara Lastri berteriak. Ruslan terkejut. Lantas ia bersiap menuju tempat itu. Saat tangannya dicengkram oleh Ranggon, Ruslan merinding. Bola matanya seperti mau keluar. Ia mau mengatakan sesuatu, tapi Ruslan tidak paham. Lastri terus-menerus berteriak. Karena penasaran, Ruslan melepaskan cengkraman Ranggon. Ia berlari menuju suara Lastri. Saat ia melihat seorang tengah berdiri, Ruslan langsung bersembunyi. Ia mengintip dari balik tembok kayu. Sosok wanita mengenakan kebaya dengan rambut disanggul. Ia berdiri di depan Lastri. "Wis tahu tak kandhani mbok, dadi gundik colok iku abot. Kan sudah pernah aku kasih tahu, jadi gundik colok itu berat." Ruslan meringkuk. Suara wanita itu dingin sekali. Ia mengucapkan kalimat itu dan Ruslan langsung bisa merasakannya. Dia bukan orang sembarangan. Ruslan gemetar. Tak beberapa lama pintu terbuka. Mbah Pur masuk. Ia membuka kepada wanita itu seperti memberi hormat. "Cah lanang kuwi wis siap dibeleh. Anak laki itu sudah siap disembelih." Lastri masih bersimpuh di depan wanita itu. Ia menunduk saat wanita itu melewatinya. Disembelih, wanita itu sudah keluar. Mbah Pur membantu Lastri. Ia mendorongnya
Saat itu Mbah Pur dan Ruslan bertemu mata. Mbah Pur seakan memberi tanda pada Ruslan untuk tidak ikut campur. Namun maksud itu disembelih itu Ruslan tidak mengerti. Mbah Pur pun keluar bersama Lastri. Pelan-pelan Ruslan mendekat menuju pintu. Ia harus tahu apa yang terjadi. Dari celah jendela Ruslan mengintip. Ia melihat wanita itu masih dari belakang. Ia tengah berdiri di tanah lapang. Di depannya Agus diikat. Ia duduk tampak pasrah. Mbah Pur menurunkan Lastri, sementara ada lubang besar di depan Agus. Lastri merangkak mendekati wanita itu. Ia menciumi tangannya, sedangkan Mbah Pur meletakkan dedaunan pisang di samping lubang sebelum memberikan parang pada wanita itu. Wanita itu mendekati Agus. Ia seperti memeriksa kepala Agus. Ruslan hanya bisa melihatnya dari jauh. Lastri hanya diam. Ia sudah tidak bisa berdiri lagi. Sementara Mbah Pur berjalan menuju rumah tempat Ruslan berada. Mbah Pur masuk. Ruslan langsung menemuinya. Ono apa iki Mbah? Lapo atek beleh-belehan. Ada apa ini Mbah? Kenapa pakai cara sembelih? Mbah Pur tampak geram. Ruslan baru sadar. Bibir Mbah Pur mengeluarkan darah. Koncomu iku menungso paling goblok, asu. Ruslan bingung. Mbah Pur melewati Ruslan. Ia berjalan menuju Ranggon. Ruslan masih bingung mengejar Mbah Pur. Apa maksudnya Mbah? Mbah Pur membuka mulutnya. Ruslan tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Kok iso koyo ngono Mbah? Kok bisa sampai kayak gitu Mbah? Neng gak ono Lastri, wis pedot iki ilatku. Tak belani rotol untukku, tapi wong iku cek kepingin ae ndelok menungso gak duwe ilat. Kalau gak ada Lastri, sudah sobek ini lidahku. Aku belain sampai gigiku ompong, tapi manusia itu masih saja pengen lihat orang gak punya lidah. Mbah Pur melangkah masuk kamar. Ia melihat Ranggon sebelum menggendongnya. Ruslan masih tidak mengerti apa yang akan Mbah Pur lakukan. Awakmu nang kene wae, bengi iki bakal akeh getih nang lemah. Kamu di sini saja, malam ini akan banyak darah bercucuran. Mbah Pur melangkah keluar. Ruslan kembali mengintip ke jendela. Ranggon itu diletakkan tepat di atas daun pisang. Di samping lubang itu, wanita misterius itu lantas melepaskan cengkramannya dari kepala Agus. Ia mendekati Ranggon. Mbah Pur hanya berdiri melihat, sementara Lastri ia membuang muka. Sayup-sayup terdengar wanita itu bicara. Wis ngerti kuen Ranggon iki gak bakalan mati nek aku gak ngijino. Kaya awak munduk, sekarang kamu ngerti Ranggon ini gak akan pernah bisa mati sebelum aku izinkan. Seperti kamu nak. Parang seketika mengiris leher Ranggon. Ruslan membuang muka saat Ranggon itu dibiarkan menggelepar dengan leher menganga. Jantung Ruslan berdegup kencang. Ia masih mengawasi sebelum Ranggon itu berdiri. Ranggon itu berdiri mendekati Lastri dengan kepala tergedek. Lehernya hampir saja putus, namun masih hidup hening. Ruslan masih mengamati sampai sosok wanita misterius itu mengangkat kepalanya, melihat tepat di tempat Ruslan mengawasi sembari menghunus parang. Mbah Pur ikut melihat Ruslan. Ia meminta Ruslan turun. Ruslan berdiri terkesiap apa yang ingin wanita itu lakukan. Ruslan membuka pintu lalu berjalan pelan mendekati wanita itu. Matanya seakan menghipnotis. Entah berapa kali Ruslan menelan ludahnya. Mbah Pur tidak melakukan apapun, membiarkan Ruslan melewatinya, termasuk Ranggon yang kini ada di pelukan Lastri. Agus melotot ngeri. Saat Ruslan sudah ada di depan wanita itu, jantung Ruslan terdegup kencang. Ngeri, gila. Ruslan tidak bisa menggambarkan ketakutan yang ia rasakan, terutama saat mendengar suara dinginnya
"Ndangak, angkat lehermu," kata wanita itu. Ruslan menurut wanita itu meriksa leher Ruslan. "Arek iku gak salah, Bu," kata Mbah Pur, wajahnya pucat. Wanita itu sudah terus melihat leher Ruslan, menyentuhnya dengan jari jemarinya yang berlumuran dengan darah. Dingin, tubuh Ruslan mengejang. Tetesan darah yang menyentuh kulitnya terasa dingin sekali. Setelah memeriksa, wanita itu menatap Mbah Pur. "Ambu lengkuas," katanya. Wanita itu mendorong Ruslan. Ia mendekati Lastri dan Ranggon. Mbah Pur segera menenangkan Ruslan. "Tenang ae, iku nggok sing duwe lemah iki. Tenang aja, dia bukan yang punya tanah ini. Dia hanya Gundi Colo." Ruslan tersentak mendengarnya. Gundi Colo meneh, Gundi Colo lagi. Ruslan mendekati Agus. Ia seperti orang linglung. Bahkan melihat Ruslan pun Agus enggan. "Ilingolas, kejadian apa sing tau ono neng kene? Ingat dulu las, kejadian apa yang pernah terjadi di tanah ini." Wanita asing itu mengelus rambut Lastri, sementara Ranggon itu hanya diam. "Aku cek iling Mbak Yu, aku masih ingat Mbak," kata Lastri. Ia menatap Mbah Pur, seakan kejadian itu baru kemarin. Lastri dan Mbah Pur sudah menyaksikan bagaimana tanah ini pernah menjadi mimpi terburuk. "Dia bukan ibu kandungmu, tapi kamu sampai mau menjadi Gundi Colo hanya agar bisa merawatnya. Padahal sudah berapa banyak orang disiksa oleh Ranggon yang kamu pelik ini," kata wanita itu. Ingat lagi kejadian itu. Dan sekarang ada yang tahu dia hidup, kontrakannya selesai. Wanita itu kembali berbisik. "Keluarga Anggodo sudah menginginkan kepalanya sejak dulu, dan sekarang aku kesini menagih kontrak yang sudah kamu sepakati. Benar kan Pur, kamu juga ada di sana?" Mendengar Lastri bersumpah, "Setelah menjadi Gundi Colo itu, biarkan dia mati sekarang. Sebagai orang yang menerima penderitaan sebagai Gundi Colo dan mengorbankan semuanya sepertimu, aku ikut bersimpati. Bahkan sampai kau curi berapa banyak tali pocong untuk kau tanam di tanah ini, agar tak satu orang pun mau mendekati tanah ini. Tapi pemuda itu, dia sudah tahu." "Pur," kata Lastri, "kon wis tak anggap dulurku. Awakmu gelem mateni bajingan iki. Kamu sudah saya anggap saudara sendiri. Kamu mau ikut membunuh bajingan satu ini?" Wanita itu tersenyum lantas menatap Purnomo. Mbah Pur tampak pucat. Ia menggelengkan kepalanya. "Wis talah Tri, aku gak iso membantu awakmu. Gelar Gundi Colo sing wis mok panggul iku ngono abot ditambah tugas Joko Ranggon. Ilingo apa sing biyen dilakoni ambek Ranggon sing mbok jaga iku. Wis pirang arek disiksa ambek menungso biadab iku. Sudahlah Tri, aku tidak bisa membantumu. Gelar Gundi Colo yang kamu emban sudah sangat berat, ditambah tugas menjaga Ranggon.